Kita ikuti paparan dari Bapak Wamen dan setelah itu kita akan buka sesi tanya jawab. Terima kasih Pak Diryuda. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Jadi saya sesuai instruksi dari Direktur PWNI diminta untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja pemerintah, khususnya dalam kaitan ini Kementerian Luar Negeri dan perwakilan Indonesia di luar negeri yang menangani isu-isu terkait perlindungan warga negara Indonesia dan pekerja migran Indonesia. Nah, kita memiliki 132 perwakilan ya di seluruh dunia, namun hanya ada 129 perwakilan yang secara langsung melakukan tugas perlindungan WNI dan PMI. Kebetulan saya 3 tahun terakhir mendapat perwakilan yang tidak memiliki tugas untuk melakukan perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri karena tugas saya di Perusahaan Tetap Republik Indonesia untuk PBB. Dan di situ ada Konsulat Jenderal RI yang tugas utamanya salah satunya adalah untuk melakukan perlindungan. Nah, dalam kaitan ini teman-teman mungkin yang saya ingin tegaskan, yang ingin saya sampaikan adalah salah satu core DNA dari diplomasi dan diplomat Indonesia adalah untuk melakukan perlindungan terhadap kepentingan Indonesia, kepentingan NKRI. Dan salah satu utamanya di sini adalah untuk melakukan perlindungan terhadap warga negara Indonesia. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa prioritas diplomasi Indonesia akan selalu ada elemen untuk melindungi warga negara Indonesia. Ini teman-teman bisa lihat bahwa selama 2024 pada PPTM awal 2024 salah satu dari 5 prioritas adalah perlindungan warga negara Indonesia. Dan Bapak Menteri Luar Negeri Pak Sugiono pada PPTM 2025 kemarin Januari juga menekankan bahwa salah satu prioritas adalah perlindungan warga negara Indonesia, perlindungan WNI, quotation-nya ya, perlindungan WNI adalah mutlak dalam diplomasi Indonesia dan ini juga sesuai dengan yang tercantum dalam Asta Cita. Jadi itu yang ingin saya tekankan. Salah satu ini perlindungan warga negara Indonesia itu adalah dalam DNA para diplomat Indonesia, semua diplomat Indonesia. Ini yang perlu teman-teman ingat dan garis bawahi. Jadi walaupun contohnya tadi saya sampaikan bahwa saya tidak secara langsung memiliki tugas untuk melakukan perlindungan WNI, namun tugas saya di UN juga banyak mengambil langkah mendorong pembahasan mengenai norm setting terkait dengan perlindungan pekerja migran. Jadi itu juga menjadi salah satu fokus dari para diplomat yang sebenarnya tidak memiliki tugas langsung, seperti juga diplomat yang ada di Jenewa dalam konteks Dewan HAM contohnya, atau dalam konteks pembahasan di ILO contohnya, itu juga menjadi dalam pembahasan norm setting karena kita inginnya agar semua pekerja migran khususnya itu mendapatkan perlindungan yang sebaik mungkin.
Nah, teman-teman seperti teman-teman ketahui bahwa tahun 2024 itu penuh dengan berbagai tantangan dalam upaya kita melakukan perlindungan terhadap WNI di luar negeri. Mulai dari isu-isu terkait dengan migrasi non prosedural, berbagai modus kejahatan transnasional, hingga juga adanya berbagai dinamika geopolitik dan konflik di berbagai kawasan di dunia. Nah, semua ini tentunya banyak berpengaruh kepada WNI kita yang berada di luar negeri, meningkatkan kerentanan dan juga terhadap kepada pekerja migran, pelajar, dan juga termasuk staf perwakilan. Ya. Kita sering lupa bahwa staf perwakilan diplomat kita di luar, khususnya di tempat-tempat konflik, kita anggap mereka bertugas untuk melindungi WNI dan pekerja migran dan masyarakat Indonesia, tapi juga sebenarnya mereka bagian dari masyarakat ini dan mereka menghadapi juga berbagai tantangan yang ada. Nah, oleh karena itu pagi ini kita bisa mulai melihat berapa capaian dan kinerja Kemlu dan perwakilan Indonesia selama 2024. Itu kita bisa lihat kasus-kasus mulai dari masalah hukuman mati, online scam, TPPO, ABK, dan juga berbagai langkah-langkah yang kita lakukan terkait dengan deportasi, repatriasi, evakuasi, serta perlindungan bagi kelompok-kelompok rentan. Berikutnya adalah penanganan kasus ya selama tahun 2024. Nah, kita di sini melihat pada selama tahun 2024 itu perwakilan RI dengan seluruh stakeholders yang ada ya, telah berhasil menangani 60.122 ya, kasus yang telah diselesaikan itu 67.297. Jadi ini kita bisa lihat bahwa kasus yang diselesaikan itu lebih banyak daripada kasus yang terjadi 2024 karena memang ada kasus yang tahun sebelumnya yang kita bisa selesaikan. Nah, selain itu juga ada lebih dari Kemlu dan perwakilan memberikan pelayanan sekitar 1,3 juta pelayanan dokumen kekonsuleran. Ini termasuk dengan paspor, penerbitan surat perjalanan laksana paspor atau SPLP, dan juga berbagai macam dokumen yang perlu dilegalisasi lainnya. Kita bisa lihat bahwa 4 tahun terakhir tren menunjukkan peningkatan ya jumlah kasus ya yang cukup signifikan. Kita bisa lihat dibandingkan 2023, 2024 itu terdapat lonjakan kasus 26%. Jadi 2023 kita lihat ada sekitar 53.598 kasus, di 2024 itu terdapat 67.297 kasus. Jadi adanya peningkatan yang cukup signifikan. Nah, tadi saya sampaikan bagaimana kita telah berhasil menangani kasus yang adanya yang cukup signifikan. Kita bisa lihat bahwa kinerja dalam penanganan kasus ini baik Kemlu dan perwakilan itu mencapai 105%. Ya. Ini jauh melebihi target yang ditetapkan antara Kemlu dan Bappenas ya, gitu ya. Jadi cukup bagus. Namun peningkatan dari penyelesaian kasus itu tidak cukup dalam menstop peningkatan jumlah kasus atau mengurangi jumlah kasus secara keseluruhan. Ini menunjukkan bahwa tidak adanya korelasi ya antara kemampuan kita bisa untuk menyelesaikan kasus
dan adanya pelonjakan kasus. Nah, ini mungkin bukan satu hal yang baru yang teman-teman pernah dengar, bahwa ini salah satu permasalahannya adalah kita harus mengadres akar masalah di hulu. Jadi tidak saja kita meningkatkan kinerja, kita meningkatkan inovasi untuk menyelesaikan kasus di hilir, di perwakilan, tapi yang tidak kalah penting adalah kita harus juga mengadres permasalahan-permasalahan yang ada di hulu. Oleh karena itu keputusan Bapak Presiden untuk membentuk Kementerian Perlindungan Pekerja Migran itu kita sambut sangat baik karena kita harapkan ini dapat meningkatkan upaya-upaya untuk menangani permasalahan di hulu. Ya. Jadi saya ulangi bahwa kita harapkan bahwa Kementerian Perlindungan Pekerja Migran yang baru ini dapat membantu menyelesaikan menangani berbagai masalah di hulu. Dengan demikian, peningkatan kasus di luar negeri yang contohnya tahun lalu itu 26% itu bisa berkurang. Jadi kinerja-kinerja yang dilakukan di hilir dalam menangani kasus itu juga nanti lambat laun juga bisa mengurangi jumlah kasus baru. Itu yang mungkin ingin saya tekankan. Nah, mungkin slide berikutnya ya terkait dengan jumlah WNI dan kasus di berbagai negara. Dari data lapor diri WNI pada Kemlu tercatat ya saat ini ada sekitar 1,97 juta WNI. Nah, ini data didapatkan dari WNI yang melapor diri kepada perwakilan kita. Namun tentunya banyak lagi WNI yang berada di luar negeri, yang tinggal di luar negeri, tidak melapor diri, ataupun juga mereka ada di luar negeri yang masuk tidak secara prosedural. Jadi jumlah WNI di luar negeri kita perkirakan akan jauh lebih besar daripada data resmi yang kita miliki, yang kita dapatkan dari para WNI yang melapor diri. Nah, kawasan yang Asia Tenggara, Asia Timur dan Timur Tengah itu sebaran yang paling besar jumlah WNI-nya yang melapor diri secara resmi. Sebagai contoh, ya, di Malaysia itu ada sekitar 188.188 WNI, di RRT ada sekitar 480.126, di Singapura ada 115.689, dan di Arab Saudi ada sekitar 72.769 orang. Nah, ini sedangkan jumlah WNI yang tinggi ini saat ini, sedangkan jumlah WNI di luar negeri tertinggi tadi saya sampaikan ya di Malaysia, Saudi, Singapura, dan di Uni Arab Emirat. Nah, kasus apa yang banyak ya yang sekarang makin meningkat di luar negeri untuk para WNI. Salah satu kasus yang cukup banyak itu saat ini ada, kita bisa bagi dua antara isu-isu umum ya, kasus-kasus umum ini dan kasus-kasus khusus. Kalau kasus-kasus umum ini biasanya terkait dengan penyalahgunaan visa, overstaying, izin tinggal, ya, atau dokumen-dokumen lainnya, kasus tenaga kerjaan, atau ada yang meninggal dunia, pidana, kasus pidana, atau kasus perdata. Nah, di tahun 2024 itu tercatat 62.120 kasus umum dengan penyelesaian 55.984 kasus, atau kita bisa selesaikan sekitar 90,12% yang berhasil diselesaikan.
Ini juga kita bisa lihat ya teman-teman sebaran dari masing-masing presentase kasusnya terkait dengan pidana, perdata keluarga, meninggal dunia dan lain sebagainya. Nah, di samping kasus-kasus umum juga ada kasus-kasus khusus. Ini beberapa situasi seperti ada masalah kedaruratan, ya, masalah TPPO dan WNI yang terancam hukuman mati atau pidana khusus ya. Ini kasusnya lebih berat. Dan selama 2024 itu ada sekitar Kemlu dan perwakilan menangani sekitar 5.174 kasus dengan tingkat penyelesaian 79,93%. Ini kita juga bisa lihat di sini terkait presentase kasus-kasusnya dan banyaknya jumlah orang yang kita tangani. Itu yang paling besar memang masalah terkait dengan kedaruratan. Ya. Dan mengingat tingkat kompleksitas kasusnya, jadi beberapa kasus itu tidak bisa diselesaikan dalam 1 tahun. Jadi banyak yang overlapping harus diselesaikan pada masih berjalan. Jadi walaupun ada peningkatan pada tingkat penyelesaian, tapi tidak bisa diselesaikan kasusnya, banyak kasus-kasus yang tidak bisa diselesaikan dalam satu tahun. Sepanjang 2024 juga pemerintah Indonesia berhasil memfasilitasi, membebaskan 137 WNI terancam dari hukuman mati. Saat ini masih terdapat 157 yang dalam penanganan, ya. Sekitar kalau kita lihat di sini datanya ada sekitar 137, ada antaranya adalah laki-laki dan 23 perempuan. Dan dari kasus ini semua ada 111 kasus yang merupakan terkait dengan isu narkoba. Kalau kita lihat di mana sebaran WNI yang terancam hukuman mati itu yang paling banyak itu di Malaysia, itu ada 147 orang, di UAE ada 3, Saudi 2, Laos dan Vietnam 4 dan 1. Ya, jadi kita bisa lihat tadi saya tekankan bahwa penanganan kasus ini sangat kompleks dan kalau saya ingat waktu zaman saya masih jadi jubir dan ikut menangani hadir ke beberapa negara bantu waktu itu Pak Iqbal ya dan juga ada Yuda dalam menangani kasus-kasus ini itu banyak diplomat-diplomat kita itu kalau saya bisa sampaikan Diego lebih dari apa yang mereka harus lakukan beyond the call of duty dalam upaya untuk membantu membebaskan atau mengurangi hukuman dari para WNI. Itu ada yang sampai melakukan pendekatan ke keluarganya secara reguler, membawa makanan, memasakkan keluarga korban gitu. Jadi memang above and beyond. Jadi beberapa mungkin yang saya mau highlight ya ada satu mungkin ini. Ini ada contohnya kasus SMD ya. Siapa tuh? Ya. Ada nggak boleh disebut. Kasus Susanti ya. Kasus Susanti itu yang menghadapi hukuman mati sejak tahun 2019 ya. 2009. Jadi kita pada Oktober tahun lalu berhasil melakukan penundaan terhadap eksekusinya. Kita melakukan tentu negosiasi dan diplomasi dan kita berhasil mengumpulkan uang diat ya untuk mencoba penundaan agar kita bisa mengumpulkan sesuai dengan permintaan keluarga. Jadi ini kasus-kasus hukuman mati ini memang cenderung sangat sulit dalam penanganannya. Nah, sebagai informasi juga pada tahun 2024 Kemenlu juga telah menerbitkan
Kepmenlu nomor 42 tentang pedoman pendampingan bagi WNI yang menghadapi hukuman mati. Jadi dengan pedoman ini akan lebih jelas ya bagi para diplomat kita di negara-negara yang banyak isu-isu kasus-kasus terkait dengan hukuman mati. Ini juga tujuannya untuk memperkuat ya upaya perwakilan dalam menangani kasus-kasus hukuman mati. Nah, mungkin saya yakin terkait dengan isu yang belakangan ini banyak itu terkait dengan online scam ya. Kita bisa lihat bahwa online scam ini tahun 2024 ya kita menangani sekitar 3.354 kasus online scam dan ini dari jumlah kasus tersebut 183 diantaranya terindikasi juga terkait dengan TPPO. Ya. Nah, yang kita perhatikan bahwa sekarang ini proses rekrutmennya dan penggantiannya itu sangat canggih, semakin canggih. Ada satu skema yang kita sebut itu sebagai tukar kepala. Saya nggak tahu teman-teman sudah mengetahui ini, bahwa ini semakin banyak kejadian ini di mana korban diharuskan merekrut penggantinya untuk bisa bebas dari jaringan para online scammer ini. Berikutnya mungkin terkait yang ingin saya angkat terkait dengan penanganan kasus TPPO. Nah, tentu kasus TPPO ini kita memberikan perhatian yang cukup tinggi ya. Jadi selama tahun 2024 Kemlu dan perwakilan telah berhasil menangani 314 kasus TPPO ya, terdiri dari 131 kasus TPPO yang kita anggap sebagai TPPO tradisional. Ini terkait dengan eksploitasi ketenagakerjaan dan kekerasan, dan juga kita tangani 183 kasus TPPO online terkait dengan online scam. Sebarannya yang paling banyak memang di Asia Tenggara, itu ada 216 kasus, di Timur Tengah ada sekitar 80, dan di berbagai kawasan lainnya ada sekitar 18 kasus. Nah, dari provinsi mana juga kita bisa lihat di sini warga mana yang paling banyak terkena kasus-kasus TPPO. Di sini ada Sumatera Utara, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, Banten, dan DKI Jakarta. Tentu kita Kemlu terus melakukan upaya ya untuk meningkatkan pencegahan dan penanganan kasus-kasus mengenai TPPO, dan kita terus melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholders. Selama 2024 kita terus tingkatkan koordinasi kita dengan berbagai KL seperti Polhukam, Barreskrim Polri, Kejaksaan, dan Imigrasi. Selain itu juga kita terus melakukan upaya kampanye publik ya untuk menginformasikan berbagai skema-skema kasus-kasus yang mereka harus waspadai. Ini tentu perlu juga bantuan dukungan dari teman-teman media untuk selalu mengangkat isu ini agar para warga negara yang bisa tergiur dari upaya-upaya jaringan-jaringan kasus ini TPPO. Nah, tentu juga dengan berbagai negara dan dengan kita juga melakukan kerjasama, termasuk dengan melakukan sharing of best practices, juga melakukan mengenai legal framework ya dengan dengan berbagai negara yang kita memiliki banyak WNI kita, dan juga kita tentunya tadi saya sampaikan bahwa penanganan ini juga dilakukan pada tingkat dari kawasan ya, kerjasama di ASEAN dan juga di tingkat multilateral.
ya. Nah, yang unik bahwa beberapa tahun sebelumnya mungkin isu ABK cukup banyak, tapi belakangan ini cukup lebih sedikit ya kasus-kasus mengenai ABK. Kalau kita bandingin dibandingkan dengan seluruh kasus yang ada, mungkin terkait kasus-kasus ABK itu hanya kurang dari 1% ya dari total kasus WNI di luar negeri. Memang banyaknya masih tetap di kawasan kita, di Malaysia, di Thailand, dan di Vietnam. Dan umumnya kasusnya terkait dengan insiden lintas border ya, lintas ini dan kecelakaan kapal. Jadi itu yang sering terjadi dalam konteks ABK. Nah, tahun lalu juga kita telah melakukan evakuasi ya dari keadaan darurat, baik dalam konteks adanya konflik, itu dari Lebanon dan Suriah contohnya, itu kita melakukan evakuasi sekitar 259 WNI dan 2 WNA. Tapi selain itu, selain kasus perang, juga kita melakukan evakuasi karena adanya bencana alam, seperti atau situasi sosial ya, seperti bencana alam di Vanuatu kemarin dan juga situasi sosial yang berkembang di Bangladesh. Nah, terkait dengan penanganan deportasi dan repatriasi, tahun 2024 kita juga banyak memfasilitasi pemulangan WNI dan PMI. Itu ada sekitar 22.286 dengan pemulangan terkait dengan deportasi itu ada sekitar 18.946 dan repatriasi ada sekitar 3.340 WNI dan PWNI dan PMI. Selain itu juga kita melakukan pemulangan terhadap kelompok rentan, itu ada sekitar 618 orang yang kita lakukan pemulangan kelompok rentan, dan ini umumnya terkait dengan ibu dan anak ya, itu dari Malaysia yang banyaknya UAE, Arab Saudi dan Taiwan. Mungkin salah satu yang cukup kita bisa catat juga adalah upaya-upaya kita untuk mendapatkan hak-hak para pekerja migran dan juga para WNI yang terkait bermasalah. Nah, selama tahun 2024 kita berhasil mengembalikan hak-hak para pekerja migran itu sekitar 212 miliar ya, dengan sebaran kita bisa lihat di sebelah kanan asuransi, kompensasi dan lain sebagainya di presentasinya ya. Dan ini merupakan peningkatan yang cukup baik dibandingkan 2023 di mana kita berhasil pada tahun 2023 mengembalikan sekitar 94 miliar. Jadi itu beberapa catatan, beberapa capaian yang kita berhasil lakukan. Nah, tentu teman-teman, kita kan tadi membahas banyak masalah angka ya, tapi juga kita juga harus lihat capaian-capaian dalam upaya melakukan perlindungan WNI dan perlindungan PMI tidak saja dalam menangani kasus, tapi kita juga ingin memperbaiki ekosistem dan memperkuat norma-norma yang ada dalam isu-isu terkait dengan pekerja migran dan perlindungan WNI. Dan ini kita lakukan selalu tentunya dalam tingkat bilateral, regional maupun multilateral ya, seperti tadi saya sampaikan. Tentu untuk mendorong norma-norma seperti decent work melalui penyusunan tata kelola dan standarisasi hak dan pekerja migran, dan juga kita ingin memastikan bahwa migrasi sukarela yang aman, tertib dan teratur
melalui contohnya Global Compact for Migration. Jadi itu beberapa langkah yang senantiasa kita lakukan, ya, dan ini akan terus kita lakukan ke depan pada tahun termasuk di tahun 2025 ini. Nah, untuk melihat ke belakang tahun 2024 lalu kita berhasil melakukan perjanjian bilateral, ya, dalam ini sekitar 17 ya, 17 perjanjian bilateral untuk dalam konteks penempatan tenaga kerja PMI di luar negeri itu ke pasar-pasar, termasuk untuk pasar-pasar non tradisional di kawasan Eropa Timur. Dan ini juga kita berhasil menyusun kerangka kerjasama dalam konteks skilled workers melalui Indonesia Japan Economic Partnership dan juga Indonesia Australia Economic Partnership. Jadi itu beberapa catatan yang kita berhasil dalam konteks bilateral. Dalam konteks kawasan tentunya dalam kerangka ASEAN nanti mungkin Direktur Mbak Ana bisa menjelaskan lebih lanjut. Itu juga banyak langkah-langkah yang Indonesia ini menjadi inisiator. Salah satunya terkait dengan combating trafficking in persons caused by abuse of technology, contohnya. Dan tentu kita teman-teman tahu kita selalu aktif di dalam konteks Bali Proses karena ini salah satu mekanisme yang diinisiasi oleh Indonesia dan untuk menangani berbagai masalah isu-isu TPPU juga di situ. Dan tentunya tadi saya sudah sampaikan dalam konteks multilateral kita juga aktif di ILO, kita juga aktif di berbagai working group trafficking di Bali Proses tadi saya dan juga dalam konteks melalui Asia Pacific Regional Review on the Implementation of Safety and Orderly and Secure Migration, ya, JCM. Jadi ini kembali lagi tadi kita tidak saja menangani secara konkret penanganan kasus, tapi juga mencoba terus memperbaiki ekosistem dan standar-standar internasional. Teman-teman, jadi yang ingin saya tekankan ya di sini juga bahwa dalam konteks penanganan kasus dan perlindungan WNI dan PMI itu kembali lagi bukan saja di hilir, tapi justru yang lebih penting dan yang lebih perlu kita dukung adalah penanganan di hulu. Oleh karena itu dalam hal ini adanya Kementerian Perlindungan Pekerja Migran itu sangat strategis dan Kemlu sejak awal itu telah berkoordinasi dengan Kementerian PMI Pekerja Migran. Nah, pertemuan saya pertama ya dengan Pak Dir Yuda itu justru dengan Wamen KP2MI, ya Bu Christina. Kita baru dilantik 10 hari ya mungkin ya. 10 hari kita sudah koordinasi bagaimana kita bisa bersinergi untuk menangani kasus-kasus untuk mencegah dan mengurangi jumlah-jumlah kasus-kasus mengenai PMI di luar negeri. Kita sepakat bahwa untuk penanganan di luar negeri itu akan dilakukan oleh perwakilan kita, oleh para diplomat kita, dan di dalam negeri itu akan dilakukan menjadi ujung tombaknya adalah Kementerian KP2MI. Jadi itu mungkin yang ingin saya sekali lagi tekankan untuk kita ketahui bersama bahwa pencegahan secara dini di hulu itu menjadi kunci dari keberhasilan kita untuk bisa mengurangi jumlah-jumlah kasus mengenai PMI dan WNI di luar negeri. Ya.
Jadi seberapa hebatnya kita bisa menyelesaikan kasus di luar negeri, tapi apabila kasusnya terus meningkat seperti yang kita alami tahun 2024, itu akan banyak resources justru yang akan terbuang. Jadi itu yang perlu saya tekankan. Ya. Nah, berbagai upaya untuk meningkatkan perlindungan di 2025, mungkin ada beberapa yang ingin saya highlight ya. Ini pertama adalah untuk membangun koridor migrasi yang aman dan teratur dan reguler. Kita ini akan tingkatkan kerjasama dengan berbagai KL terkait, kementerian lembaga terkait. Tujuannya adalah untuk meningkatkan sinergi. Ya. Kita juga akan membentuk crisis response team. Ya. Ini untuk memastikan kita bisa lebih cepat lagi mengadres berbagai krisis dan permasalahan. Dan tentu kita juga akan terus aktif di berbagai forum untuk norm setting yang tadi saya bilang bahwa seperti di ASEAN, Bali Process, Colombo Process, tentu juga Global Compact for Migration, dan juga tentunya kita akan terus memperkuat infrastruktur pelayanan perlindungan WNI di perwakilan-perwakilan di luar negeri, ya. Untuk dapat mengatasi berbagai tantangan ya secara sehingga kita bisa melakukan perlindungan secara terpadu. Nah, mungkin itu teman-teman yang saya bisa sampaikan hari ini. Kita beri aplaus kepada Pak Wamen.